sudah sholat tahajud kemudian terputus karena sudah putus asa? Apakah yang dari kemarin sudah sholat subuh berjamaah kemudian jadi malas-malasan? Maka di pagi yang berbahagia ini insya Allah kita akan membahas tentang temanya ridho terhadap ketetapan Allah. Kata Syekh Sya'rawi, annaka idza ja'al qada, ketika suatu musibah itu datang kepadamu, janganlah kamu marah. Janganlah kamu marah kepada Allah. Tapi apa? La yarfa'ul qada illa idza yarda bihi. Suatu musibah itu tidak akan Allah angkat kecuali kita ridho kepadanya. Kita ridho kepada musibah itu. Singkat cerita, saya ada pengalaman kemarin. Alhamdulillah tahun ini dirizkikan Allah untuk menunaikan ibadah haji. Di awal pertama kali saya datang ke Jeddah, Masya Allah, satu koper besar itu yang di dalamnya ada baju untuk wukuf di Arafah, yang di dalamnya ada baju hitam, baju putih, kemudian ada sajadah untuk wukuf, semuanya hilang kecuali satu baju yang ada di badan saya saja. Kebayang nggak bingungnya kayak gimana? Nanti pakai apa? Nanti bagaimana? Sedangkan yang namanya mahasiswa itu kan uangnya pas-pasan ya Bu. Jadinya Masya Allah, saya tunggu, kan saya sampai jam 5 subuh ya. Nah itu imigrasi tutup sampai jam 8, saya tunggu 3 jam. Ketika imigrasi buka, kita keluar dari bandara, ternyata koper itu sudah di kanan kiri karena penerbangan numpuk dari jam 5 sampai jam 8 itu. Jadi ada penerbangan kedua, penerbangan ketiga kan numpuk. Jadi hilanglah koper saya yang paling besar. Di situ macam-macam isinya, ada baju-baju, ada uang, ada segala macam. Artinya saya kehilangan banyak. Tapi saya yakin, hakul yakin kalau seumpamanya ini rumah Allah, nggak mungkin Allah akan menelantarkan tamunya. Masya Allah. Ketika saya sampai, akhirnya saya tunggu sampai jam 12, mungkin nyangkut di penerbangan setelahnya, mungkin nyangkut masih husnudon kita. Tapi Masya Allah sampai jam 12 dan duhur itu belum juga ketemu koper. Ya sudah, saya balik ke Mekah. Balik ke Mekah, di situ nggak ada baju sama sekali, nggak ada pegangan sama sekali. Saya telepon orang tua saya, udah Mbak bisa menunaikan ibadah haji tahun ini saja, Masya Allah, Alhamdulillah. Itu serahkan sama Allah. Benar, gak lama setelah itu adik-adik kelas saya yang baru menyelesaikan ibadah umroh itu akan balik ke Kairo. Karena tahu koper saya hilang, ini Kak pakai aja baju aku, baju putih, baju hitam, baju semuanya. Ada sekitar 6 baju dikasih dari adik kelas saya. Kemudian teman-teman saya yang dari Kairo tahu kalau saya kehilangan koper, dikirim juga dari Kairo. Masya Allah, itu saya nggak ada ngeluarin uang sama sekali. Kemudian saya ketemu sama bude saya, ketemu sama bibi saya, diberikan baju. Masya Allah. Jadi saya ketemu lagi sama ibu-ibu, yang mana ibu ini lagi ngantar orang tuanya haji. Ibu ini haji furoda. Kalau orang tuanya ini haji reguler dari pemerintah. Ibu ini biasanya megang EO dari Sholawat Habib Syekh. Jadi beliau yang punya perusahaan besar, pernah menjawab EO, event organizer. Saya dikenalkan ke Mbah Kakung dan Mbah Putrinya. Mbah Kakung dan Mbah Putrinya ini kebetulan lagi haji. Qadarullah setelah selesai ritual haji itu,
Meninggallah Mbah Kakungnya di Mekah, kemudian dimakamkan di Ma'la, Jannatul Ma'la. Masya Allah. Saya yang keadaannya saat itu nggak punya apa-apa, itu diminta untuk nemenin Mbah Putri di hotelnya. Jadi sepeser pun saya tidak mengeluarkan uang untuk tempat tinggal dan makan. Jadi hotelnya ikut Mbah Putri, yang sekamar itu ada 4 kasur, tapi cuma ada 2 orang, jadi saya ngisi 1. Kemudian makan sehari 3 kali, itu juga ikut Mbah Putrinya. Masya Allah. Kata saya, oh ini maksud Allah itu. Ya, Allah mengambil sesuatu untuk menaikkan derajat hambanya. Ya karena apa? Allah itu maha benar, nggak mungkin keliru. Allah itu maha adil, nggak mungkin zolim. Allah itu maha bijaksana, nggak mungkin sembarangan. Dan di atas itu semua, Allah itu maha penyayang. Jadi sebenarnya berbahagialah orang yang beriman. Kenapa? Karena dia mentadaburi, dia menikmati setiap episode dalam hidupnya itu dengan penuh kegembiraan. Karena yang mengatur ini adalah Zat yang maha mulia, yang maha baik. Jadi kalau orang yang beriman dan benar-benar mensyukuri itu, dia tidak hanya menerima terhadap takdirnya, tapi dia juga mencintai takdirnya. Karena apa? Karena